Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Gion Selmus dengan NIM B1C1084. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan rumus left, right, mid, len, dan penggunaan rumus logika if. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke penerapan dari rumus-rumus ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa fungsi dari rumus-rumus tersebut. Pertama, fungsi rumus left. Left ini berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri. Misalkan ini am ini, kalau kita menggunakan rumus left, jadi dia akan mengambil karakter ini dari huruf A. Nah, begitu juga dengan rumus right, dia mengambil karakter dari sisi paling kanan. Kemudian mid, dia mengambil karakter dari tengah dengan syarat dimulai dari karakter keberapa dari kiri. Dan yang len itu untuk menghitung jumlah karakter. Jadi dalam Excel itu karakter itu seperti huruf, angka, titik, koma itu semua disebut karakter. Jadi misalkan seperti nama, ini ada 4 karakter. Ada NA, MA. Kalau misalkan ditambah titik misalkan, ini menjadi 5 karakter. Jadi tanda titik juga itu dihitung sebagai satu karakter. Baik, kemudian rumus logika if. Rumus logika if ini digunakan untuk mengisi sel sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Baik, kita langsung saja ke cara penggunaan rumus left, right, mid, dan len. Yang pertama left. Di sini kita tulis sama dengan kemudian left ini berarti mengambil karakter dari kiri. Kita klik sel yang ini, berarti dia mengambil karakter dari kiri pada sel C5, kemudian koma, kemudian kita tentukan berapa banyak karakter yang akan diambil. Nah, karena di sini perintahnya 3 huruf, berarti kita tulis 3. Jadi kita ketik 3, jadi yang akan muncul nanti 3 karakter dari kiri dari sel C5. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, AMI. Jadi sudah betul ya, dari kiri, 3 karakter dari kiri itu memang A, M, dan I. Kemudian yang kedua, right. Rumus right sama dengan cara penggunaannya, sama dengan right. Kita klik sel ini, mengambil karakter dari sel C5 dari sisi kanan, kemudian sebanyak 2 huruf. Kita ketik 2, tutup kurung, dan enter. Nih, nah. Kemudian mid, sama dengan mid, mengambil karakter dari tengah pada sel C5, dimulai di sini perintahnya mengambil 3 huruf di tengah, dimulai dari huruf kedua dari kiri, berarti mengambil karakter dari tengah pada sel C5 dimulai dari karakter kedua dari kiri sebanyak 3 karakter, tutup kurung, enter. Nah, karena M ini merupakan karakter kedua dan yang diambil itu ada 3 karakter, jadi MIN, jadi yang muncul di sini min. Kemudian jumlah karakter len sama dengan len
Jadi ini untuk menghitung berapa karakter pada sel ini. Tutup kurung, langsung enter. Nah, kata Amini ini terdiri dari 5 karakter A, M, I, N, I. Jadi di sini muncul 5. Kemudian untuk ke bawah kita langsung copy saja rumusnya dan akan langsung muncul seperti ini. Jadi rumusnya akan otomatis tercopy dan muncul seperti ini. Kita rapikan. Oke, jadi untuk penggunaan rumus left, right, mid, dan land itu seperti tadi. Jadi saya pikir gampang sekali ya teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa menerapkannya, bisa praktek, dan bisa terbantu dengan baik. Selanjutnya penerapan rumus logika if. Di sini saya ada 2 jenis if yang saya akan perlihatkan nanti, yaitu if majemuk dan if tunggal. Yang if majemuk itu untuk di bagian predikat dan if tunggal itu di bagian keterangan. Jadi if majemuk itu yang dalam satu sel menggunakan lebih dari satu if, rumus if, sedangkan yang tunggal itu hanya menggunakan satu if. Nah, ini syarat-syarat dan ketentuannya. Untuk di bagian predikat ini, jika nilainya lebih besar dari 85, maka harus muncul A. Jika nilainya lebih besar dari 75, maka harus muncul B. Jika nilainya lebih besar dari 65, maka harus muncul C. Selain itu, harus muncul error. Nah, kemudian ketentuan untuk di kolom keterangan yang menggunakan if tunggal tadi, syaratnya jika nilainya lebih besar dari 75, maka harus muncul lulus. Selain itu, tidak lulus. Baik, langsung saja untuk penggunaan if. Yang pertama, kita langsung di if majemuk. Jadi, di bagian predikat sini, kita tulis sama dengan if jika sel ini lebih, kita lihat syaratnya tadi, lebih besar dari 85, lebih besar dari 85, maka harus muncul A. Kemudian jika lagi, kita menggunakan lagi jika sel yang sama, sel E5, kita ketik saja E5 lebih besar dari 75, maka harus muncul B. Kemudian kita menggunakan lagi if jika sel E5 lebih besar dari 65, maka harus muncul C. Selain itu harus muncul error, tanda kutip error. Nah, kemudian kita tutup kurung sesuai dengan banyaknya if. Nah, karena di sini ada 3 if, 1, 2, 3, jadi tutup kurungnya juga ada 3. 1, 2, 3, kemudian kita tekan enter. Nah, karena nilainya 91 lebih besar dari 85, maka muncul A. Kemudian di bagian sini keterangan ini menggunakan if tunggal, jadi langsung saja sama dengan if jika nilainya di sel E5 ini lebih besar dari, syaratnya kita lihat 75, lebih besar dari 75, maka harus muncul lulus. Selain itu tidak lulus. Tidak lulus.
Anda ketik, tutup kurung, enter. Ya, karena di sini 91 itu lebih dari 75, maka di sini lulus. Kemudian rumusnya tinggal kita copy saja ke bawah seperti ini dan muncul semuanya. Baik, dengan begini kita bisa dengan mudah mengklasifikasikan kriteria-kriteria yang kita inginkan ke dalam rumus, sehingga kita bisa melihat mana yang memenuhi kriteria dan mana yang tidak. Jadi saya kira itu saja video penjelasan singkat saya mengenai penggunaan rumus left, right, mid, len, dan if. Semoga bisa membantu dan terima kasih.